Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi kita. Kali ini akan mempelajari tentang matematika dalam bahasan menentukan volume, kubus, dan balok. Sebelumnya, apa kalian tahu apa artinya volume? Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang dapat ditempati dalam sebuah objek. Objek tersebut dapat berupa benda yang beraturan maupun benda yang tidak beraturan. Beraturan contohnya kubus, balok, tabung, kerucut, bola, dan limas. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan volume pada kubus dan balok. Pada sebuah kubus memiliki sisi yang sama, sehingga dalam menentukan volume kubus dapat kita kalikan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Sedangkan pada balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda, sehingga dalam menentukan volume balok kita dapat mengkalikan panjang kali lebar kali tinggi. Cukup mudah bukan? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyaksikan video penjelasan dan mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan volume kubus dan balok, siswa dapat memahami cara menentukan volume kubus dan balok secara tepat. Yuk langsung saja kita mencoba mengerjakan soal nomor 11. Pada nomor 11, banyak kubus satuan pada gambar berikut adalah. Nah, bentuk kubusnya seperti itu, tidak beraturan. Maka kita bagi saja menjadi 3 bagian. Ada bagian yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Pada bagian pertama kita dapat lihat kubusnya memiliki tingginya 3 satuan, sedangkan panjangnya ada 3 satuan dan lebarnya 2 satuan, sehingga pada bagian pertama memiliki volume 3 kali 3 kali 2 sama dengan 18 satuan. Selanjutnya pada bagian kedua dapat kita lihat bangun tersebut memiliki panjangnya 1 satuan, kemudian lebarnya 2 satuan dan tingginya 3 satuan, sehingga dapat dihitung volume bagian 2 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 satuan. Sedangkan bagian terakhir itu cuma 4 kotak ya, karena dia memiliki tingginya 1, lebarnya 2, panjangnya juga 2, sehingga dapat kita hitung bagian 3 adalah 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4 satuan, sehingga bisa ditambahkan volumenya adalah 18 satuan tambah 6 satuan tambah 4 satuan sama dengan 28 satuan. Udah ya nomor 11. Lanjutkan nomor 12. Di situ ada sebuah balok mempunyai ukuran panjang 7 cm, lebar cm, dan tingginya 4 cm. Volume balok tersebut adalah, mudah sekali, rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Panjangnya 7, lebarnya 5, tingginya 4. Jadi 7 kali 5 kali 4 sama dengan 140 cm kubik. Mudah ya. Selanjutnya kita menuju nomor 13. Ini agak ribet sedikit sih. Soalnya sebuah balok mempunyai rusuk yang panjangnya 5P cm, 7P cm, dan 9P cm. Sisi yang paling luas dari balok itu mempunyai luasnya 1575 cm persegi. Maka volume kubus itu adalah berapa? Nah, anak-anak, apabila menjumpai soal seperti ini, kalian tidak perlu panik ya. Kenapa ada P segala itu tidak masalah. Mari kita cari dulu P-nya dengan menentukan sisi yang paling luas tadi. Nah,
mencari sisi yang paling luas, tentunya kita ambil sisi yang paling besar, yaitu 9 dan 7. Yuk kita cari. 9P cm dikali 7P cm sama dengan 1575 cm persegi. 9P dikali 7P sama dengan 63P kuadrat sama dengan 1575 cm persegi. Lalu kita bisa pindahkan agar menjadi P kuadratnya sendirian. 63 nya kita pindahkan ke ruas samping, jadi 1575 dibagi 63 karena pindah ruas. Nah sekarang P kuadratnya menjadi 25. Untuk menjadi P saja yang 25 nya kita akarkan, jadi P sama dengan 5. Nah setelah P diketahui, maka kita bisa mencari volume balok. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah kita masukkan tuh nilai P nya tadi. Volume baloknya kan ada 5P, 7P, dan 9P. P nya kita ganti 5, sehingga 5 dikali 5, kemudian yang 7 juga dikali 5, nah yang 9 juga kita kali 5. Hasilnya 25 dikali 35 dikali 45 sama dengan 39.375 cm kubik. Nah mudah kan anak-anak? Jadi caranya jangan panik dulu. Kita cari persamaannya dari P tadi yang belum diketahui melalui luas yang sudah ada tertera pada soal. Begitu ya. Mari kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 14. Sebuah bongkahan es berbentuk balok. Bongkahan es tersebut memiliki panjang 80 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Volume balok tersebut adalah berapa? Nah ini mudah sekali, anak-anak pasti pada paham mengerjakannya karena sudah ada keterangannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Anak-anak harus hafal ya. Yuk kita masukin angkanya, yaitu panjangnya 80, lebarnya 10, dan tingginya 20. Jadi 80 kali 10 kali 20 sama dengan 16.000 cm kubik. Gampang sekali ya. Guru yakin kalian sudah semakin bisa mengerjakannya. Kita menuju soal berikutnya, yaitu nomor 15. Suatu wadah beras berbentuk balok. Wadah tersebut memiliki tinggi 95 cm, ukuran alasnya 30 cm dan 40 cm. Volume maksimum beras yang dapat diisikan ke dalam wadah itu adalah berapa isinya? Nah ini juga mudah sekali karena sudah tertera ada tinggi 90 cm, kemudian alas dari balok atau persegi panjang ya, bentuknya ada panjangnya 30, lebarnya 40. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan angkanya, panjangnya 30, lebarnya 40, dan tingginya 95. Kita kali semuanya yang mendapatkan hasil 114.000 cm kubik. Nah ada ya di jawabannya. Semakin mudah ya anak-anak. Bu Guru yakin kalian sudah semakin mahir dalam mengerjakan soal volume yang berkaitan dengan volume balok. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada nomor 16 ini soalnya adalah jika volume balok berikut adalah 120 desimeter kubik, maka panjang baloknya adalah berapa? Pada gambar sudah diketahui lebarnya ada 2 desimeter, tingginya 3 desimeter. Kalau semua satuannya sudah sama, tidak masalah ya, semua adalah desimeter. Jadi tidak perlu diubah. Yang kita perlu cari adalah panjangnya berapa.
Di sini sudah diketahui volume baloknya adalah 120. Nah, nggak apa-apa ya anak-anak, kalau ketemu soal seperti ini jangan panik. Yuk kita masukin ke rumusnya saja. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya sudah diketahui, maka kita tulis dulu nih volumenya 120. Kemudian rumusnya apa? Panjang, karena belum diketahui kita tulis saja panjang P. Kemudian lebarnya 2 dan tingginya 3, semuanya desimeter ya. Nah, kemudian kita hitung lagi, volumenya sudah diketahui kan tadi 120. Lalu sisi yang sebelah kirinya P dikali 6, karena 2 tadi dikali 3 jadi 6. Nah, P nya mau kita sendiri ini, P sama dengan 120 dibagi 6, karena pada sisi yang kiri tadi 6 nya dikali, jadi kalau pindah ruas jadi dibagi. Nah, 120 dibagi 6 sama dengan 20 desimeter sama dengan P. Jadi panjangnya adalah 20 desimeter. Kalian juga dapat mengecek apakah benar nih panjangnya 20. Yuk kalau kita kali gimana nih, panjang kali lebar kali tinggi. 20 dikali 2 dikali 3. Apakah benar hasilnya 120? Oh ya, benar, hasilnya adalah 120. Jadi jawabannya panjang adalah 20 ya. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 17, ukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok berurutan membentuk bilangan loncat 4. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut juga membentuk bilangan berturut-turut menurun. Jika lebar balok tersebut adalah 12, maka volume baloknya berapa? Nah loh anak-anak, jangan panik jika menemukan soal yang seperti ini. Tidak diketahui panjang dan tingginya, yang diketahui hanya lebarnya 12. Yuk kita buat dulu ketentuan yang ada pada soal. Ketentuan pertama, panjang, lebar, dan tinggi merupakan berurutan bilangan loncat 4. Jadi nanti jaraknya itu adalah 4. Panjang berjarak 4 dengan lebar berjarak 4 dengan tinggi. Kemudian ketentuan kedua, panjang, lebar, dan tinggi membentuk bilangan yang menurun. Jadi panjang lebih besar dari lebar dan lebar lebih besar dari tinggi, karena tadi harus menurun. Jadi ingat ya, loncatnya 4 dan susunannya menurun. Nah, diketahui lebarnya 12, maka panjangnya adalah 4 kali lebih besar dari 12, yaitu 16. Kemudian tingginya lebih kecil dari si lebar dari 12 tadi, berarti 4 dikurangi 12 yaitu 8. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan panjang 16, lebar 12, dan tinggi 8. Yuk kita masukkan saja ke rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 16 kali 12 kali 8 sama dengan 1536 cm kubik. Mudah ya anak-anak. Pesan Bu Guru, jika kalian menemukan soal seperti ini jangan panik ya. Coba pikirkan pelan-pelan dan baik-baik. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 18, sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran P kali Q kali R. Jika P sama dengan 3Q dan R sama dengan 6P, jika volume bak mandi tersebut adalah 54.000 cm3, nilai Q adalah berapa? Nah, kembali anak-anak, jika menemukan soal seperti ini tidak boleh panik ya, harus sabar, harus rileks. Yuk kita coba kerjakan dengan memasukkan persamaan-persamaan tadi ke dalam rumus. Karena volumenya sudah diketahui, kita taruh di bawahnya rumus volume balok. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Karena sudah diketahui, kita tulis 54.000 cm3 sama dengan P
P-nya tadi adalah 3 Ki, kita tulis 3 Ki. Lalu L-nya tetap Ki, kemudian R-nya tadi adalah 6P, yang artinya 6 3 Ki, karena P-nya tadi kan adalah 3 Ki ya. Jadi semua sama Ki, semua belakangnya Q. Yuk kita turun, ada 54.000 cm3 sama dengan 3 Ki dikali Ki dikali 6 tadi dikali 3 Ki sama dengan 18 Ki. Lanjut, 54.000 cm3 sama dengan 54 Ki pangkat 3, karena kita lihat di perkaliannya itu semua ada Ki-nya. Jadi Ki-nya pangkat 3. Supaya Ki-nya pangkat 3-nya sendiri kita pindahkan yang 54 kita pindahkan ke ruas yang satunya, karena sebelumnya ruasnya adalah dikali, sehingga kalau kita pindahkan menjadi dibagi, sehingga dapat kita hitung 54.000 dibagi 54 sama dengan Ki pangkat 3. 54.000 tadi dibagi 54 sama dengan 1000. Nah, 1000 sama dengan Ki pangkat 3. Nah, untuk menghilangkan pangkat 3-nya, kita akarkan dengan angka pangkat 3-nya. Ki sama dengan, kita akarkan 1000 ya. Nah, Ki sama dengan 10. Mudah ya anak-anak. Syaratnya kalian juga harus hafal perhitungan akar pangkat 3. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor 19. Banyak kubus dengan panjang rusuk 2 cm yang dapat dimasukkan ke dalam suatu wadah dengan ruangan bagian dalam berukuran 12 cm kali 10 cm kali 16 cm. Ada berapa buah kubus tersebut? Nah, anak-anak harus pahami dulu nih apa yang dipertanyakan. Jadi ada kubus yang ukurannya lebih kecil. Nah, berapa buah yang bisa masuk ke dalam wadah yang lebih besar, yang di sini bentuknya adalah balok, karena kita bisa lihat di soal panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Jadi nanti ada berapa buah kubus yang kecil yang bisa dimasukkan ke dalam balok yang besar atau wadah yang berbentuk balok namun ukurannya lebih besar. Tenang saja, caranya sangat mudah. Yang pertama, kalian harus menghitung dulu volume kubus yang kecil-kecil tadi, berapa volume dari satu kubus. Kemudian kalian menghitung lagi berapa volume dari wadah yang berbentuk balok tersebut, yang lebih besar tadi wadahnya berapa. Nah, baru wadah yang besar tadi volumenya berapa dibagi dengan volume kubus yang kecil-kecil tadi. Yuk kita mulai saja hitung. Pertama kita hitung volume kubus yang kecil-kecil tadi berapa volumenya. Ingat rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 cm3. Setelah kita mengetahui volume kubus yang kecil-kecil, kita akan menghitung volume balok. Nah, volume baloknya adalah rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 12 kali 10 kali 16, yaitu 1920 cm3. Setelah kita tahu, kita akan membagi volume balok dibagi dengan volume kubus yang kecil-kecil, yaitu 1920 dibagi 8, yang hasilnya 240, sehingga ada 240 buah kubus yang kecil-kecil yang dapat dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk balok tadi. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di nomor soal 20. Tak terasa ya, sudah di soal yang terakhir. Pertanyaannya adalah volume bangun ruang di samping adalah berapa? Nah, kita lihat ini bentuknya tidak beraturan ya, tidak bisa dihitung secara keseluruhan. Maka kita bagi saja menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagiannya adalah bagian kubus yang sisinya adalah 9 kali 9 kali 9.
Kemudian bagian kedua adalah balok yang sisinya adalah 10, 5 dan juga 9 lebarnya. Yuk kita hitung volume kubusnya. 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729 cm kubik. Kemudian untuk baloknya panjangnya 10, lebarnya 9 karena tadi sama dengan lebarnya si kubus tadi ya. Tingginya adalah 5, yaitu 10 kali 9 kali 5 sama dengan 450 cm kubik. Sehingga dapat kita tentukan volume dari bangun itu semuanya karena sudah kita bagi ya. Bangun yang pertama adalah kubus ditambah dengan volume bangun kedua yaitu balok, yaitu 729 ditambah 450 sama dengan 1179 cm kubik. Mudah sekali ya anak-anak dalam mengerjakannya. Kalian dapat mengulang kembali apabila lupa caranya atau memperdalam biar tambah ingat. Kalian bisa buka-buka lagi video atau tonton lagi video penjelasan dari Bu Guru ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sudah paham, tambah paham, dan apabila bertemu dengan soal yang seperti ini lagi, mudah dalam mengerjakannya. Yang penting jangan panik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.